Maka poin yang berikut dari ayat yang ke-7 di situ dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Di situ tidak dikatakan perhatikanlah keadaan kalian yang berbicara jamak. Tapi di situ dikatakan mu yang berarti berbicara secara pribadi. Ya. Jadi naiklah ke gunung, itu berbicara tentang aktivitas kita, keterlibatan kita. Ya, langkah proaktif kita. Ya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Kayu itu menjadi bagiannya esensi dalam sebuah bangunan. Ya, mau bawa kayu apa saja, ya, yang penting bisa dipakai dalam proyek atau bangunan rumah itu. Dan maka aku akan berkenan kepadanya. Perhatikan. Ini masih terlibat saja. Dan sudah mulai membawa kayu. Aku akan berkenan kepadanya. Dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Amin. Siapa yang merindukan kemuliaan Tuhan turun atas saudara? Ya. Maka itu berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orientasi kita, fokus kita, prioritas hidup kita adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika kita berbicara hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti di depan mata kita itu berbicara tentang rumah Tuhan, tentang bait Allah. Saudara fokus ke sana, terlibat ke sana, saudara menjadi bagian yang tidak terpisahkan ke sana. Maka termasuk juga bukan hanya itu, tetapi kita juga aktif dalam kehadiran kita dalam ibadah. Ada orang bangun, wah bahkan mungkin sumbangannya paling besar. Tapi tidak pernah datang ibadah. Bahkan minta supaya namanya dicatat. Kalau perlu ditulis di lantai bawahnya. Tapi tidak pernah hadir. Bukan itu saudara. Saya katakan tadi terlibat langsung fisik maupun non-fisik. Jadi kehadiran saudara itu juga membangun bait Allah. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah. Ayo yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi itu artinya saudara terlibat langsung hadir dalam ibadah, juga dalam pengajaran. Karena apa saya mau katakan kepada saudara 1 Petrus 2 ayat yang ke-5 saudaraku. Bahwa di keempat, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Datanglah kepadanya yang batu yang hidup itu, yaitu Yesus, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Makanya kalau kita ini kurang firman, kurang kebenaran, kita tidak mempersembahkan korban persembahan rohani. Umpatan, omong-omong yang tidak baik, bukan persembahan rohani. Persembahan rohani, saudara, yang dimaksud saya buka dalam Kolose pasal yang ke-3. Di situ dikatakan ayat 15-16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita ini bagian, kita ini batu-batu yang hidup, yang dipakai untuk satu pembangunan rumah rohani, untuk persembahan rohani. 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, kidung, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ibadah minggu ini kita diingatkan, kita diperlengkapi. Hidup yang sesungguhnya bukan di sini, tetapi di luar sono. Saya menyampaikan ini bukan dari saya.
Tapi Roh Tuhan jelas mengajak kita untuk menjadi batu-batu yang hidup, terlibat langsung dalam kegerakan Allah. Beberapa saat yang lalu saya menyampaikan, saya lupa apakah doa puasa atau Palang City Blessing atau doa malam. Saya menyampaikan tentang keterlibatan kita dalam kegerakan Allah terambil dari Yeskel 47. Bahkan saya tayangkan, ingat itu dengan PowerPoint. Saudara yang dikasih Tuhan, ini waktunya. Ini waktunya. Terlalu banyak hal yang di luar sana terjadi yang tidak lagi dapat diprediksi. Mau cari kebenaran di mana, saudara? Iya. Kebenaran, keadilan yang sesungguhnya hanya dari satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dialah kebenaran. Ini yang terjadi. Goncangan luar biasa. Saya ingin mengajak saudara untuk menjamin hidup saudara dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka terlibatlah langsung. Dikatakan saudaraku dengan jelas, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Saudara, ini peringat, ini firman Tuhan. Maka saya tambahkan satu ayat dalam Bilangan 28 ayat yang ke-23, di situ peringatan keras luar biasa ketika kita ini sibuk dengan urusan kita sendiri, ya, tidak ada perhatian kepada bait Allah. Dalam bait Allah pengertian fisik maupun non fisik tidak kita perhatikan, maka apa yang terjadi di situ dengan jelas ya dikatakan saudara yang dikasih Tuhan untuk menjadi peringatan akan kita semua, ya. Ulangan maksud saya, Ulangan 28, ya, Ulangan 28. Apa yang di sini diingatkan? Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negeri. Dari langit akan turun semuanya ke atasmu sampai engkau punah. Saudara yang dikasih Tuhan, kekeringan terjadi di mana-mana. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya luar biasa. Tetapi apa yang sedang terjadi? Ayo kita doakan bangsa ini. Melalui kehidupan saudara dan saya, ketika saudara secara proaktif terlibat dalam pembangunan bait Allah, artinya fisik maupun non fisik, hadir dalam ibadah, hadir dalam pengajaran, MK hadir untuk banyak berdoa. Saya terlalu percaya Malang Kota Raya, Malang Raya akan diberkati, damai sejahtera turun atas kota kita, juga Indonesia pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, maka akhirnya saudara, saya akan tutup. Di situ diingatkan tentang adanya goncangan. Goncangan bagi orang dunia itu menghancurkan. Goncangan bagi anak-anak Tuhan yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Justru masa goncangan itu adalah masa keberkatan. Kekayaan bangsa-bangsa di situ dikatakan, sebab sebeginilah firman Tuhan ayat ke-7 dari pasal 2. Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Memang sudah dinubuatkan akan terjadi sesuatu peperangan yang luar biasa di akhir zaman. Sudah dinubuatkan. Maka apa yang harus kita pikirkan hari ini? Rumah Allah, tempat kediaman Allah. Aku aman ada di sana. Maka saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita bangun fisik, kita bangun non fisik. Ayo kita layani dengan baik Tuhan, layani sesama, layani hidup kita dengan firman, doa, dan pujian penyembahan. Niscaya kita akan sungguh tetap tenang. Dalam goncangan seperti apapun terjadi, boleh terjadi, tapi Tuhan Yesus tetap memberikan kemenangan atas umatnya. Atas umatnya. Atas umatnya. Atas umatnya. Atas umatnya.